akhirnya kita ada kabar baik ya. Mutiara akhirnya siuman dan juga sadar. Bahkan bukan cuma bisa membuka matanya, bisa mulai bernafas lebih normal lagi, tapi Mutiara pun juga mulai menggerakkan tangannya. Ya, dengan Mutiara yang sadar, Mutiara akhirnya bisa kayak ngasih petunjuk lah, supaya tahu nih, biar nggak ada yang gamang atau gelap lagi kalau pelaku yang sudah menabrak Mutiara ini adalah Sandra. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, supaya ngasih tahu Kenzo kalau Mutiara itu udah maafin Kenzo. Yang ketiganya, tentu aja ini yang paling epicnya, supaya ngasih tahu Aditya dan juga Rianti kalau Mutiara itu adalah anak kandung mereka berdua. Udah, cuma itu doang. Nanti mau Mutiara pingsan lagi atau apa, sambil nunggu malah pulang, itu jadi cerita lainnya. Tapi ini sebuah hal yang pada akhirnya bisa kita ulik lebih jauh lagi, karena ini beneran seru teman-teman. Jadi begini, sekarang tuh kan ceritanya agak sedikit bergeser ya. Karena ya sambil nunggu Mutiara bangun dari koma, bergesernya kita melihat bagaimana pada akhirnya Kenzo mulai mencari bukti-bukti tabrakan yang ada pada Sandra. Terus juga Kenzo pun juga mulai melaporkan sebenarnya kepada pihak kepolisian dan lain sebagainya. Terus ditambah lagi cerita pun juga bergeser ke adegan Cynthia dan juga Rianti yang mulai mempertanyakan satu sama lainnya gitu. Di satu sisi Rianti takut ternyata Cynthia adalah ibu kandung Kenzo, sedangkan di sisi lainnya Cynthia nggak yakin kalau Kenzo adalah anak kandung dari Rianti. Ini seru nih. Tapi tenang, nggak perlu takut juga teman-teman, karena cerita ini pun juga berkelanjutan kok. Jadi saling terhubung satu sama lainnya. Makanya ini bakalan cukup seru juga. Ini sebetulnya agak kaget ya ngeliat Mutiara yang tiba-tiba sadar, karena ya ngerasanya kayaknya Mutiara bakal lama aja. Tapi mungkin karena dalam hal ini pun juga dibutuhkan Mutiara, kayaknya memang peran Mutiara ini benar-benar harus hadir juga. Karena FYI aja sebagai informasi, Mutiara ini tuh ketika bangun dari koma langsung sadar ya. Nggak yang tiba-tiba lupa ingatan atau apa, karena Mutiara tuh masih ingat kalau orang yang sudah menabrak Mutiara itu adalah Sandra. Karena beberapa detik sebelum terjadi itu, Mutiara benar-benar ngelihat dengan jelas wajah dan muka dari Sandra. Mobilnya juga hafal banget, SUV warna putih gitu loh, dengan merek tertentu tuh emang ciri khas Sandra banget kan. Dan mobil tuh nggak pernah ganti-ganti gitu loh selama di sinetron ini, jadi hafal banget lah, apalagi Mutiara. Jadi mungkin ketika nanti agak mentok ya, kayaknya peran Mutiara ini sengaja untuk dibikin sadar tuh ya untuk itu, untuk membantu Kenzo juga. Karena sejujurnya memang agak khawatir sih ngelihat Sandra yang seenaknya, ngelihat Sandra yang ibaratnya tuh selalu lolos dari apapun itu tuh kan kayak ya fungsinya polisi di sinetron itu apa dong jadinya? Kayak Kenzo tuh ngelapor percuma, ngerti nggak teman-teman? Agak capek sih sebetulnya Mimin ya, karena dari berkaca dari pengalaman sebelumnya tuh dulu Mutiara pernah dituduh mencuri kalungnya dari Sandra atau apa, terus dibawa ke kantor polisi. Akhirnya dilepasin juga sih ujung-ujungnya, tapi kayak perkara yang sepele tapi gampang banget itu di penjaranya. Tapi giliran Sandra tuh kayak aduh susah banget itu loh. Mau Sandra mau Rian itu kayak susah banget. Yang mana ini kan cukup kita bikin bete juga ya maksudnya. Karena mau gimana pun juga ya kayak nggak adil aja gitu loh. Giliran ke Mutiara langsung tangkap, giliran Sandra kayak enggak. Makanya peran Mutiara ini sebegitu vital dan sebegitu krusialnya, penting lah ibaratnya, supaya bisa bikin Sandra pun juga ketar-ketir dan ketakutan. Karena ya balik lagi, dalam hal ini pun juga Mutiara tuh pasti dalam komennya tuh juga nggak tenang teman-teman. Apalagi ngelihat banyak orang yang sedih, banyak orang yang doain Mutiara, bikin Mutiara pun juga ngerasa begitu sadar pun juga melihat orang tuanya seperti Rianti dan juga Aditya ternyata nggak pernah akur. Terus juga ternyata Rianti masih jahat juga tuh pasti sedih teman-teman Mutiaranya. Cuman yang malah bikin takut tuh adalah, mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, karena Mutiara udah tahu Rianti adalah orang tua kandungnya, tapi ngeliat Rianti yang sikapnya nggak pernah berubah tuh justru malah bikin Mutiara kayak kecewa. Kalau ternyata udah cari orang tuanya sejauh ini, ternyata orang tua kandungnya malah Rianti gitu loh. Ngerti kan teman-teman maksudnya? Karena ya balik lagi, ngelihat Rianti yang kayak gitu siapa yang kecewa teman-teman? Ketika Mutiara baru mengalami kecelakaan, ngejenguk, kedoain, tapi nggak lama kemudian tiba-tiba bancel lagi, kayak apa sih gitu loh maksudnya? Kayak bener-bener nggak jelas banget, kayak nggak pernah ada konsistensinya gitu loh.
Jadi Mimin cukup ngerti ya kalau misalnya nih, kalau misalnya terjadi ketika Mutiara udah tahu semua itu Mutiara nggak mau akui Rianti sebagai ibu kandungnya, Mimin juga agak paham. Karena ya memang sejak itu Riantinya. Walaupun ya Mimin masih berharap banget sih Rianti bakal care ketika Mutiara sadar, bakal menerima Mutiara sebagai anak kandungnya, mau jujur juga, pokoknya mau bener-bener humble lah, mau bener-bener jadi manusia gitu loh ya. Harapannya seperti itu, karena mau gimana pun juga ya Rianti ini tuh ujungnya pun juga pasti bakal kena karmanya. Pasti teman-teman, apalagi dengan Bu Cynthia yang sebenci itu juga sama Rianti, Bu Cynthia yang ibu kandung Kenzo yang gak akan tinggal diam juga. Itu udah ngebuktiin kalau akan ada beberapa hal yang bakal dilakukan juga oleh Bu Cynthia. Jadi ibaratnya Rianti pun juga harus berhati-hati dengan apa yang bakal dilakukan oleh Bu Cynthia. Kurang lebih seperti itu. Makanya ditunggu banget kehadiran dari Mutiara, karena dengan Mutiara yang akhirnya sadar, Mutiara bisa betul-betul bikin situasi pun juga jadi mereda. Karena gini, oke, Kenzo bakal penjarain Sandra itu pasti, tapi at least dengan ada keterangan dari Mutiara yang sadar dan ngaku kalau Mutiara ini ditabrak langsung oleh Sandra, itu tuh bakal memperberat hukuman dari Sandranya. Atau amit-amit deh Sandra kabur dengan Mutiara sadar dan ngaku ditabrak sama Sandra, at least bisa ditangkap Mutiaranya, ditangkap Sandranya maksudnya. Ya at least banyak hal yang bisa berjaga-jaga lah. Makanya teman-teman sendiri, Kenzo begitu pintar mengelabui Sandra, nggak mau spill ke semua orang siapa pelakunya dan kecurigaannya kemana waktu Mutiara ditabrak. Itu karena Kenzo sadar selama ini tuh Sandra nggak pernah bisa ditangkap polisi dan seenaknya banget jadi manusia. Makanya Kenzo lakuin penyelidikan sendiri, bikin Sandra goyah, lemah, nggak berdaya, bikin Sandra bener-bener kayak terhipnotis gitu, lalu ambil buktinya dan bongkar semuanya. Makanya mudah-mudahan aja ketika Mutiara sadar nih, Mutiara nggak cuman menggerakkan tangan, mata, atau mencoba untuk duduk, tapi bisa langsung berbicara dan bongkar semuanya. Karena kita benar-benar kangen Mutiara. Terutama Mutiara pun juga harus menegakkan keadilan. Setuju ya teman-teman? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.